selanjutnya di akhir kajian nanti akan diadakan doa bersama. Monggo sekalian Bapak Ibu, adik-adik untuk jajanan bisa dinikmati, sudah didahar, dicemil seketik-seketik. Monggo Pak Ustaz Daryanto, aku dan teman kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak RW yang mewakili dan segenap pengurusnya yang kita sama-sama hormati dan kita taati tata tertibnya, dan kepada Bapak Ketua RT, Bapak Iskandar dan segenap pengurusnya yang sama-sama kita hormati dan kita taati tata tertibnya, dan segenap seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga pelaksananya acara halal halal ini, kita doakan semoga panitianya sehat selalu, sukses selalu dunia akhirat, amin Allahumma amin. Dan seluruh warga RT 05 RW 31 yang hadir di sini yang berbahagia, semoga semuanya berkah dunia akhirat, Allahumma amin. Ini kalau dibalik waktu nanti jam kita nih, jam 9 atau jam 9 kurang seperempat atau setengah 9 ini. Jam itu Pak RT. Ini kok jam ini kok? Apa jam kita nih? Ibu ya, oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, godhong suruh godhong sukun sedherek rawuh mugi-mugi guyub rukun, Allahumma amin. Marilah kita tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita dan sampai tak terhingga, termasuk nikmat terbesar kita bisa hadir dalam acara halal bihalal. Ini acara penting, tandanya orang baik. Jadi orang datang halal bihalal tandanya orang baik. Kenapa kok begini? Karena orang datang halal bihalal pasti mengaku salah dan mau minta maaf. Setuju apa setuju? Ini tandanya orang baik. Apapun agamanya, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, kalau dia ini mengaku salah dan mau minta maaf, tandanya orang baik. Yang kedua, yang datang halal bihalal ini dia mau memaafkan semuanya, legowo, siapapun yang salah mau dimaafkan. Bukan berarti berat hadir tidak baik. Yang warga yang berhalangan hadir ya kita doakan, kalau mungkin dia sakit biar sembuh sehat, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini adalah tradisi Indonesia, bukan miliknya orang Islam saja. Maka apapun agamanya ini berhak untuk itu halal bihalal. Nah, kita ini interaksi sosial sama tetangga, sama keluarga, sama masyarakat, tentunya ada gesekan-gesekan. Kadang cocok, kadang tidak cocok. Jangankan dengan masyarakat, dengan keluarga sendiri kadang cocok, kadang tidak cocok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menurutnya mazhab Imam Syafi'i itu kalau halal bihalal atau minta maaf ini harus menyebutkan kesalahannya. Ini kalau menurutnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita punya salah sama Pak RT misalnya, Pak RT kok di ngapura, ini
sampun ngrasani jenengan misalkan. Ya disebut ning ngrasani apa, Mas? Untuk bantuan pek dhewe wargane lagi dibagi. Misale lho nggih. Iki namung bisa. Nek kedah disebutke nek ngene madzhab Syafi'i. Tapi kalau ini harus berpatokan sesuai mazhabnya Imam Syafi'i, ya ada kasus-kasus tertentu yang tidak jadi dalam masa jadi ribut. Misalnya, kalau jangan kenapa kayak Pak RT gitu, contoh jenengan pakai contoh terpakai dunia. Misalnya kalau jangan kenapa Pak RT kalau yang ngapunten, dan apa Mas? Wingi pas jenengan dinas luar kota, kalau ngancani suri bojone jenengan, kira-kira halang jalan apa gelut tuh? Gelut. Lagi, kira-kira nek ngoten Mbak langsung jujur apa ora nek ngoten kira-kira gelut apa halang jalan? Ya. Maka menurut mazhab yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, ini tidak harus menyebutkan kesalahannya. Cukup Pak RT kon nyang ngapura, sampun cekak. Jadi Pak RT kon nyang ngapura, nggih padha-padha Mas. Sudah sah, selesai. Nah, kita sebagai manusia ini punya dua kewajiban. Yang pertama kita dalam bahasa Arabnya qabulu minallah, qabulu minan nas. Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya kita harus baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia atau baik vertikal, baik horizontal. Kalau basa Jawanya apik marang Gusti, apik marang tangga kanan kiri kan betul. Kalau Islam yo kudu sregep teng masjid, salat kudu mangkat, poso kudu diindakno kan betul. Nek Kristen Katolik kudu sregep teng gereja. Buddha nggih sregep teng wihara, Konghucu sregep teng kelenteng. Nek aliran kepercayaan sregep teng pundi? Teng pundi Pak? Aliran kepercayaan. Sregepnya setedi. Teng kali napa teng sorbet hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maka pentingnya halal bihalal. Wonten kisah nyata ini, kisah menarik, kisah nyata di zaman sahabat Nabi. Nah, kalau ceritanya ini. Nah, di zaman sahabat Nabi ini wonten kisah nyata yang cerita Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik ini cerita. Ketika saya duduk-duduk bersama Rasulullah, duduk-duduk gitu, ada banyak sahabat, ada Sayyidina Abdullah bin Amr, ada Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Tanpa diduga-duga, tak disangka-sangka, tahu-tahu baginda Rasulullah dawuh, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Jadi mak berduduk, tahu-tahu baginda Rasulullah dawuh ngoten niku. Maka para sahabat tengok siapa yang datang. Ternyata yang datang ini sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini orang asli Madinah. Datang, tangan kirinya bawa sendal. Jadi sandalnya di bawah tangan kiri, wajahnya ada bekas air wudhu. Lewat. Hari kedua, Rasulullah ini sama, duduk itu sama sahabat. Tahu-tahu tanpa diduga-duga, tiba-tiba ini baginda Rasulullah dawuh, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Maka sahabat tengok lagi, ternyata yang muncul sama seperti yang pertama kemarin. Jadi kondisi sama, bawa sandal, dicangking tangan kiri, wajahnya ada bekas-bekas air wudhu, lewat di badan. Hari ketiga, Sayyidina Anas bin Malik cerita, ketika saya duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah juga dawuh seperti itu lagi. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Maka yang muncul sama seperti orang yang pertama dan kedua, persis kondisinya. Lewat bawa sandal di tangan kiri, wajahnya ada bekas-bekas air wudhu, lewat. Maka ada namanya Sayyidina Abdullah bin Amr
yang dia ini selalu punya keinginan yang kuat untuk meniru amalan orang lain. Maka dia langsung mengejarnya. Sahabat Ansor tadi membuat alasan sehingga bisa menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Saking penasaran. Nah, sampai di rumahnya Sayyidina Abdullah bin Amr meneliti. Nah, bapak-bapak ibu-ibu ini meneliti. Malam hari ternyata tidak tahajud. Jadi bayangannya Abdullah bin Amr ini kalau orang yang di surga, apalagi Rasulullah sendiri yang mensabdakan atau dawuh, ini pasti orangnya ini amalannya luar biasa. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Nah, setidaknya begitu. Aku baca Qurannya sehari semalam bisa khatam misalnya. Ternyata tidak. Jadi malam hari sahabat Ansor ini tidak tahajud. Malam mulai bangun tidak salat tahajud. Cuma zikir saja. Allah Akbar, cukup tidur lagi. Jadi kebiasaannya itu kalau malam hari seperti itu. Kalau siang hari ya sholat 5 waktunya di masjid. Jadi udah umum seluruh sahabat Nabi itu kalau sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Jadi seperti masalah umum ini, sahabat Ansor ini. Siang ini tidak masalah sunnah, ya kerja biasa umumnya orang. Sampai 3 hari berturut-turut, ini Abdullah bin Amr sampai putus asa, penasaran. Amalannya kok nggak ada yang istimewa, tapi kok disabdakan Rasul sampai 3 kali ahli surga. Maka penasaran, saking penasarannya hari ketiga langsung terus terang Abdullah bin Amr, ayo pulang, sesungguhnya saya ini datang ke sini menginap 3 malam 3 hari di sini ingin mengetahui amalanmu, karena saya mendengar langsung Rasulullah dawuh selama 3 kali saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Maka yang muncul jenengan terus selama 3 kali. Nah, maka saya penasaran amalanmu apa? Maka sahabat Ansor tadi tuan rumahnya menyampaikan sesungguhnya amalanku sama yang kamu lihat, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Yang kamu lihat siang dan malam itulah amalanku. Tetapi aku tidak pernah dendam atau sakit hati kepada siapapun yang menyakitiku, memfitnahku, merugikanku. Siapapun yang menyalahi aku maafkan. Itu yang pertama. Jadi wegah ribut. Misalnya tuh kelompok, Bu. Ngerti itu kelompok sekilo ditulis sangat on misalnya, 9 on. Jadi kurang 1 on. Ngerti, tapi orang kamu bakul rasa jamu, rasa dibanting timbangannya. Kalau timbangan rusak itu bakulan, ora usah ngoten. Dimaafkan. Lu mau sing apik, orang yang didolimi apapun agamanya, doanya makbul. Setuju apa setuju? Ini hadis sahih. Bagi dalam dawuh orang yang didolimi doanya makbul apapun agamanya. Jadi kalau kita dirugikan orang, difitnah orang, didolimi orang, alhamdulillah doa saya makbul. Doa makbul, kesempatan doa untuk hajat kita kabul. Jangan mendoakan yang jelek orangnya, nggak ada kaitannya dengan kita. Doakan hajat-hajat kita. Betul apa betul? Nah kan betul. Karena kesempatan doa yang baik. Ya misalnya, nah kalau kita disalahi orang, alhamdulillah dunia sing apik-apik. Muga-muga uripku pelak dunia akhirat, sugih dunia akhirat sak keturunanku. Allahumma amin. Cocok mboten Bu? Pak. Lah ngoten. Jadi kalau disalahi orang, dibina orang, didolimi orang, dianiaya orang, kesempatan doa kita makbul. Jangan sakit, jangan sakit hati. Kenapa sih hidup ini susah? Sudah susah kok dibina sana sini, saya tidak melakukan apa-apa. Nah kok saya dituduh? Alhamdulillah berarti Gusti Allah ingin doa saya kabul. Maka segera berdoa hajat-hajat kita. Sepakat nggih? Nah, ngoten penak diculike. Jadi yang dilakukan sahabat Ansor tadi memaafkan. Kalau dalam Qur'annya ya udil afwa, maaflah, maafkanlah. Nah, yang kedua amalannya, yang pertama tadi memaafkan semua orang yang pernah menyakiti, mendolimi, merugikan, dia tidak pernah membencinya. Yang kedua, dia tidak pernah iri kepada
kepada nikmat Allah yang diberikan kepada siapa saja. Pokoknya prinsipnya Gusti Allah sing bagi, menungso sing nampa. Ngoten Bu nggih, Pak. Jadi cocok Gusti Allah sing bagi, menungso sing nampa. Jadi ana sing dibagi pesawat, ana sing dibagi gunung, ana sing dibagi gedung, ana sing dibagi motor, mobil, wis terserah Gusti Allah. Kan mengatakan. Maka begitu mendengar jawaban sahabat Ansor ini, Sayyidina Abdullah bin Amr menjawab, dua amalan ini yang membuat kamu mencapai derajat tinggi dan saya belum bisa melakukan. Nah ini kerja dilatih. Biasanya kalau kita dirugikan, menurut kita. Apalagi warisan misalnya. Nah kok kita dimanipulasi data kita sehingga yang harusnya jatahnya banyak jadi dapat sedikit. Kan akhirnya sampai ke pengadilan merasa haknya dirugikan. Nggak usah seperti itu, cukup dulu. Ini kesempatan saya, doa saya dikabulkan. Muga-muga urip luwih penak luwih sugih daripada awakmu kan. Misalnya ngoten. Muga-muga uripku luwih penak luwih sugih dunya akhirat daripada uripmu. Dungo sing apik. Jadi baginda Rasulullah SAW dawuh, layu ta'riku bi husni khuluqihi. Barang siapa yang akhlaknya baik dari data shomin qoim, mencapai derajat orang yang selalu sholat tahajud setiap malam sampai akhir hayatnya, dan orang yang puasa sunnah sepanjang siang sampai akhir hayatnya. Jadi orang yang punya akhlak baik, itu derajatnya di sisi Allah sama seperti orang yang puasa terus seumur hidupnya, dan orang yang sholat tahajud terus selama hidupnya. Ini akhlak baik itu seperti itu. Maka seperti tadi orang tidak pernah tahajud tapi akhlaknya baik, termasuk ahli surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godhong suruh, godhong tambah, sedaya kang rawuh, mugi-mugi rezekine kathah berkah Allahumma amin. Nah, ini kalau tak cerita oleh. Ini ceritanya kisah sahabat. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab. Nate tepang bukti, Sayyidina Umar bin Khattab. Nate tepang. Nah, tepangannya tentundi ya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab niki ketika jadi presiden, jadi khalifah, niku kebiasaannya ronda malam. Ini kebiasaan yang mulia nih, pos kampling. Ada warga-warga mriki nggih, bapak-bapak seneng pos kampling. Ini seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini kebiasaannya kalau malam ronda malam pos kampling. Suatu saat dia ronda malam bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jalan-jalan malam-malam. Karena sudah tengah malam, banyak rumah-rumah yang tutup dan gelap. Ternyata di situ masih ada rumah yang terang, ada pagernya. Abdullah bin Mas'ud suruh nunggu di luar pagar. Umar bin Khattab masuk. Begitu masuk, dia diingatkan dengan pintu, dengan ada suara bisik-bisik, bisik itu, suara menyanyi. Jadi ada suara wanita menyanyi dan laki-laki bermabuk. Maka Umar langsung dorong itu pintu, didobrak pintunya. Maka dia dapat orang tua laki-laki yang mabuk ditemani wanita sedang menyanyi. Maka Umar langsung memarahinya. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada laki-laki tua yang siap dipancung lehernya. Umar yang marah, apalagi presiden yang enggak saat itu. Itu tuan rumahnya kaget. Tuan rumahnya kaget, langsung memarahi Umar. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, wahai presiden, kamu lebih buruk daripada saya. Kamu masuk rumah tanpa izin. Nah, itu salah lagi. Masuk rumah orang tanpa izin, itu salah yang pertama. Yang kedua, wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kesalahan Umar dua. Yang pertama masuk rumah tanpa izin, yang kedua mencari-cari kesalahan orang lain. Maka Umar itu langsung pergi langsung menyesal. Dia langsung merasa bersalah.
ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Sampai Abdullah bin Amr, siapa? Abdullah bin Mas'ud yang saya menemani di luar pagar itu tidak tahu, atau digeret Sayyidina Umar suruh diajak pergi gitu aja, tidak dikasih tahu. Nah, saking takutnya sama Umar, tuan rumah ini sampai beberapa hari tidak berani keluar rumah, takut kalau dihukum oleh Sayyidina Umar. Nah, ini takut. Yang biasanya ini kalau habis subuh, Sayyidina Umar ini bikin majelis pengajian habis subuh. Biasanya orang tua tadi ikut datang. Nah, karena kejadian malam itu mungkin sampai 1 minggu 2 minggu tidak datang karena takut. Suatu hari dia memberanikan diri untuk datang. Tapi duduknya paling belakang karena takut ketahuan Sayyidina Umar. Dia di belakang orang-orang. Maka Sayyidina Umar tetap melihat. Karena tetap melihat dipanggil tuh bapak-bapak. Pak, kemari, saya ingin memberitahu, saya ingin berbisik-bisik. Maka laki-laki tadi datang dengan penuh rasa takut, akhirnya dibisiki sama Sayyidina Umar. Wahai bapak, ketahuilah, sejak malam itu sampai sekarang saya tidak pernah cerita apapun yang saya lihat malam itu, bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud yang menemani